Sekarang ini kakak mulai terbang tinggi. Kakak fly, fly, fly. Kakak fly. Kakak fly. Ade telepon kakak tolak, takut jangan ade mau dapat lacak. Jadi kakak mesti mau kasih hilang jejak. Biar ade mau lacak, kakak pulang saja. Pulang aja. Terbang tinggi. Biar ade mau lacak, kakak pulang aja. Kakak pulang. Biar ade mau lacak, kakak pulang. Biar ade mau lacak, kakak pulang. Kakak pulang. Matan kamu, waktu di ini. Dua aja kang, dua aja. Daripada ku simpan jadi rindu, oh, lebih baik kau tahu yang ku mau. Memang ku suka kamu, memang aku sayang kamu. Beri tanda, jangan kau malu-malu. Tak usah ragu-ragu, nona manis. Oh, kalau tidak setuju dalam hati, aku juga tak marah. Asal kamu terus terang, tak mengapa kalau memang tak suka. Kamu tersenyum, ku mengerti. Ekspresi wajahmu penuh arti. Lekat rasa hatiku, lekat rasa hatiku. Nona manis, ku cinta padamu, ku cinta padamu. Nona manis, ku sayang padamu, ku sayang padamu. Daripada ku simpan jadi rindu, oh, lebih baik kau tahu yang ku mau.
suka kamu, memang aku sayang kamu. Beri tanda, jangan kau malu-malu. Saat ragu-ragu, nona manis. Oh, kalau tidak setuju dalam hati, aku juga tak marah, asal kamu terus terang, tak mengapa kalau memang tak suka. Kamu tersenyum, ku mengerti. Ekspresi wajahmu penuh arti. Lega rasa hatiku, lega rasa hatiku. Nona manis, ku cinta padamu, ku cinta padamu. Nona manis, ku sayang padamu, ku sayang padamu. Banyak yang bilang Nyong Timur tuh beda. Memang betul Nyong Timur tuh memang beda. Dari Maluku, NTT, Sulawesi, dan Papua, jangkanya orang gagah semua. Senyum manis pipi congkak mamae, yang bikin banyak jatuh meleleh. Laki-laki paling sarablay, kadang lawan Nyong Timur di bedana. Sukariti mata menyala, itu katoku ciri khas. Oh, kalau soal hati jangan tanya-tanya, Nyong Timur itu setia. Anak-anak timur main habis, goyang badan kiri kanan coba tangkis. Mau kas kalah sapa kalau soal manis. Nyong Timur ku senyum macam hipnotis, satu kali kedip mata bisa overdosis. Sulawesi, NTT, sampai Papua dan Maluku, laki-laki gagah-gagah su bersatu. Mari-mari gabung jangan malu-malu. Kalau ada tanya kakak dari mana, kakak jawab dari Papua. Kulit hitam manis, senyum tipis-tipis, pace ini terada dua. Jangan coba kore, pastel kong paling oke. Mau cap sopi kamoke, Nyong Timur tetap pede. Kacil-kacil begini bikin dong candu, Nyong Timur ini bikin dong
Nonaku goyang pica-pica, nonaku goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, putar ke kiri dan ke kanan. Nonaku goyang pica-pica, nonaku goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, ikuti dengan irama. Kalau soal badan sah, nona manis ini paling asik ya. Apalagi dorang patah pinggang mama yai, cangkep pele sampai pagi, lupa pulang rumah. Oke, kasih tambah naik, lagu patah-patah bikin kasih naik. Kiri, ke kiri manis ke kanan sayang Nonaku goyang pica-pica, nonaku goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, putar ke kiri dan ke kanan. Nonaku goyang pica-pica, nonaku goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, ikuti dengan irama. Nona Ambon pica-pica, nona NTT lincah-lincah, macam Papua garis tanda, ini rakatku acara. Nona putar lagu Jamila, aduh dobel dengan Sonia, tambah deng, dan nona Melanesia. Nona aku goyang pica-pica, nona aku goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, putar ke kiri dan ke kanan. Nona aku goyang pica-pica, nona aku goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, ikuti dengan irama. Nona aku goyang pica-pica, nona aku goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, putar ke kiri dan ke kanan. Nona aku goyang pica-pica, nona aku goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, ikuti dengan irama. Putar ke kiri manis, putar ke kanan sayangnya, patah-patah pinggangnya, goyang cacaju boleh. Putar ke kiri manis, putar ke kanan sayangnya, anak-anak timur tuh suka gacor di dalam tenda. Waktu Indonesia Timur, tiap hari macam hari libur, nyongdeng nona goyang maju mundur, joget sampai pagi lupa tidur. Lala, putar kiri kanan lanjut badan bagara, sampai larut malam mata tetap menyala, keringat babasa kaki sampai kepala. Kalau mabok jangan tak ruang, boleh jangan sampai kacau, sampai Lombok ikuti irama do re mi fa sol la si do 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 mi ka do. Putar ke kiri manis, putar ke kanan sayangnya, patah-patah pinggangnya, goyang cacaju boleh. Putar ke kiri manis, putar ke kanan sayangnya, anak-anak timur tuh suka gacor di dalam tenda. Ikuti irama do re mi fa sol la si do do
bunyi mari katong badendang. Gandeng pacar, gandeng kawan, yang penting sana. Semua berdiri, putar ke kiri, ke kanan, caka 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 diri. Mari kamari, katong manari, yang belum dapat tekan caca caca cari. Su paling menyala di dalam acara, joget antur lele tuan rumah seng kalah. Tambah moke sumasu, seng ada yang mengantuk. Kalau su enak pulang jangan minta tambah, dan bikin rusuh malulah sama tetangga. Yang masih bisa lanjut joget sampai patah. Kai, habis joget baru banting. Putar ke kiri manis, putar ke kanan sayangnya. Patah-patah pinggangnya, goyang cacadu boleh. Putar ke kiri manis, putar ke kanan sayangnya. Anak-anak timur tuh suka gacor di dalam tenda. Putar ke kiri manis, putar ke kanan sayangnya. Patah-patah pinggangnya, goyang cacadu boleh. Putar ke kiri manis, putar ke kanan sayangnya. Anak-anak timur tuh suka gacor di dalam tenda. Kakak tak bola balik, lihat ada nona semakin menyalai. Kakak hati susah, ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik, sejak kakak lihat aduh Tuhan ampuni. Lorong depan rumah, kakak jadi salting sampai mood berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur siapa yang punya? Kakak lacak kopu nama, barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kopu mama, ternyata ada nona kopu nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima satu cinta, kakak janji kita langsung nikah. Itu dek hanya takut mancalia udah acok mabuk-mabukan dan marilah sengko mancalia udah bakalan basora soko kado dinai diamkan. Waduh ini anak gagala, sebalik Jawa tambah peningat jelas. Gaya semakin beda, bibir merah-merah. Aduh mama ini siapa punya anak? Masih kecil-kecil, sekarang balik Jawa makin cantik. Kau perfect sekali, asli bidadari jatuh dari langit. Jadi dengar kekas tu pemaboko, sepastikan dia dipujodoh. Sumpah ni casok dah ibang bodoh. Lihat nona makin gagal, bikin kakak
jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kagak lihat tambah manis, pulang rantau dari mana. Aduh ada nona jantan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh kakak tak bola balik. Lihat ada nona semakin menyala kakak hati susah ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik sejak kakak lihat aduh Tuhan ampune. Ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik sejak kakak lihat aduh Tuhan ampune. Jangan lanjut chat, nanti labar. Selok saja kau di mana baku dapat. Adekku bagus ini kak, sumpah sama unika. Jangan bikin pusing, pusing karena umur sutua. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti kau deng sabaran jalan aman. Kau tolong bilang cinta kah tidak. Kau cinta kah tidak. Jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab mau kah tidak. Oh mau kah tidak. Jangan sampai setan berpihak. Ayo beb jawab saja kau gantung. Sapu rap tabrak beat jangan kau patung. Untung kau ladies paling beruntung. Kalau kau terima status saya istri kandung. Sio paling manis saat pakai gaun. Kakak saya mau sombong tong kawin kau naik daun. Tinggal pilih tempat tong honeymoon di Paris, di Inggris atau tong di lemon nipis terguling-guling. Adek kau cantik pipi congkai tang manis. Kakak sulapis cinta di Belis. Kau tahu aman saja kakak yang tangkis. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti kau deng sabarang jalan aman. Kau tolong bilang cinta kah tidak. Kau cinta kah tidak. Jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab mau kah tidak. Oh mau kah tidak. Jangan sampai setan berpihak. Beta dinding farban, beta nikah dinda bulan depan. Masalah budget itu gampang. Lagu babunyi tong badendang. Enak play song lagu disco dong. Mau pesta di kota atau di kampung tong. Yakin ada jadi takdir. Amin ada yang terakhir dong. Tong nikah hari kan minggu tong PI. Selasa lanjut Paris. Honeymoon nipis terguling-guling. Adek kau cantik pipi congkai tang manis. Kakak sulapis cinta di Belis. Kau tahu aman saja kakak yang tangkis. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti kau deng sabarang jalan aman. Kau tolong bilang cinta kah tidak. Kau cinta kah tidak. Jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab mau kah tidak. Oh mau kah tidak. Jangan sampai setan berpihak. Usada pakai
pakai pesta pusara rap rap rap. Pusara pakai joget pusara rap rap rap. Pusara rap 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 rap. Pusara pakai joget pusara rap rap rap. Pusara pakai pesta pusara rap rap rap. Pusara pakai joget pusara rap rap rap. Pusara rap 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 rap. Pusara pakai joget pusara rap rap rap. Pusara pakai pesta pusara rap rap rap. Cukup kita sonangna membege lagu-lagu. Balun-balun bide naksari olo, balun sambalun nai marumpot potang kowari. Ado pedonganda kita tu sipir, ringgit mamotor ta si bual-buali. Sepirna peboto malu berdongan-dongan, dengan sudah dijago selamat perjalanan. Juguk jadi topi imasi boru regar, narusian si pirok menuju Tanjung Karang. Balun-balun bide naksari olo, balun sambalun nai marumpot potang kowari. Ado pedonganda kita tu sipir, ringgit mamotor ta si bual-buali. Potang kowari, adu pedonganda kita tu sipir, ringgit mamotor ta si bual-buali. Siang sidimpuan marangkat matu merah, singgah di baligi satu kimaradia. Marangkat sian Medan terus tupakan baru, juguk kita sonangda membegi lagu-lagu. Balun-balun bide naksari olo, balun sambalun nai marumpot potang kowari. Adu pedonganda kita tu sipir, ringgit mamotor ta si bual-buali. Supirna peboto malu berdongan-dongan, dengan sudah dijago selamat perjalanan. Juguk mana di topi imasi boru
Narosian Sipiro menuju Tanjung Karang. Balun-balun bide naksari olo, balun sambalun nai meremput putang kuari. Adu pedonganda kita tu sipiro, enggep mamotor ta si bual buali.
Adik gandeng laki-laki sampai di tengah jalan, adik belok tempat lain. Pestanya sudah habis, adik gandeng laki-laki sampai di tengah jalan, adik belok tempat lain. Target bulan sudah lewat, adik duduk menangis. Sesali cicak tokek makin besar dalam perut. Target bulan sudah lewat, adik duduk menangis. Sesali cicak tokek makin besar dalam perut. Celana pikul tas, ketupat tepung jagung, adik marah buang handuk. Gagak loncat-loncat, gagak tabrak sabut kelapa. Kuda birahi, kuda tabrak pohon koli. Cicak panjang lontar jatuh, turun mati berdiri. Sudah bilang ulang-ulang, dasar tidak tahu diri. Jam 12, tarik celana pikul tas, ketupat tepung jagung, adik marah buang handuk. Jam 12, tarik celana pikul tas, ketupat tepung jagung, adik marah buang handuk. Gagak loncat-loncat, gagak tabrak sabut kelapa. Kuda birahi, kuda tabrak pohon koli. Cicak panjang lontar jatuh, turun mati berdiri. Sudah bilang ulang-ulang, dasar tidak tahu diri. Jam 12, tarik celana pikul tas, ketupat tepung jagung, adik marah buang handuk.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat bergabung di acara free session webinar dengan tema bedah sengketa pajak, aturan pengawasan kepatuhan atau SP2DK wajib pajak terbaru tahun 2026. Baiklah, pada hari ini, Jumat 30 Januari 2026, bersama saya Atika Ulfa, selaku moderator yang akan mendampingi Bapak Ibu semua dalam acara webinar kali ini, di mana kita dapat mendengarkan pemaparan dan sharing dari pengalaman dari narasumber kita, yaitu Bapak Sempurna Bahri. Beliau adalah seorang konsultan pajak dan akuntan publik yang berkantor di Kota Jakarta dan memiliki kantor cabang di Kota Padang. Bapak Sempurna Bahri juga kuasa hukum yang sudah sangat sering beracara di pengadilan pajak dengan berbagai macam kasus sengketa, banding, dan gugatan. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu kepada Bapak Sempurna Bahri, kita persilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Tika ya. Iya, Pak. Selamat siang Bapak Ibu semua ya. Hari ini baru yang masuk baru 18 orang, yang daftar ada 70. Mungkin nanti akan nyusul. Jadi Bapak Ibu ya, kita hari ini membahas bagaimana pola pengawasan terbaru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi aturan ini mulai berlaku 1 Januari 2025. Ada beberapa poin yang berbeda. Jadi PMK ini sebetulnya mengganti dari SE 05 dulu ya. Terkait tugas pengawasan ini diatur dulu di SE 05. Tapi sekarang lebih diperkuat aspek hukumnya dengan peraturan Menteri Keuangan. PMK 111. Jadi bahannya juga saya ambil dari murni dari bahan DJP. Ada yang berbeda. Kalau dulu di SE 05 itu tidak implisit menyebutkan pengawasan terhadap wajib pajak yang belum terdaftar. Di PMK ini sudah dilakukan dibakukan bahwa WP yang belum terdaftar juga akan diawasi. Yang selanjutnya juga berubah. Kalau dulu cuma SP2DK, sekarang juga ada imbauan, ada teguran ya. Makanya kita lihat ini kita masing-masing sama-sama belajar sebetulnya karena saya juga baru memahami. Next, silakan Mbak bahannya. Naik aja. Jadi pokok pengaturan dalam PMK 11 ini terkait dengan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Ini di bab pertama terkait definisi, di bab kedua mengenai kewenangan, tujuannya dan bentuk kegiatannya. Jadi kewenangan pengawasan dan pelimpahan kewenangan kepada Kepala KPP ya. Bagian kedua, pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap wajib pajak terdaftar yang sudah terdaftar, wajib pajak belum terdaftar, berarti belum masuk di sistem perpajakan DJP ya, dan dia belum punya NPWP. Dan bagaimana pengawasan wilayah. Selanjutnya bentuk kegiatannya seperti apa? Kegiatan pengawasan berupa permintaan penjelasan atas data atau keterangan, penyampaian himbauan, dan pemberian teguran. Dulu nggak ada ini. Biasanya himbauan dan teguran ini dulu di Undang-Undang PPSP ya. Yang bab 3 mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan,
ya yang untuk wajib pajak terdaftar. Pertama, kegiatan permintaan penjelasan atas data atau keterangan melalui penyampaian SPD 2DK. Dua, bagaimana tanggapan wajib pajak terhadap SPD 2DK yang nomor 6. Setelah tanggapan nanti ada undangan dan pembahasan atas tanggapan wajib pajak terhadap SP2DK. 8. Hasil kegiatan permintaan penjelasan atas data atau keterangan itu seperti apa. Yang ke-9, kegiatan penyampaian imbauan melalui penyampaian surat imbauan. Dulu di SE 05 ini nggak ada. 10. Tanggapan wajib pajak terhadap surat imbauan itu seperti apa. Yang 11, undangan pembahasan. Nah, berarti imbauan itu juga ada undangan pembahasan ya. Atas tanggapan wajib pajak terhadap imbauan. Nanti diterbitkan hasil kegiatan penyampaian imbauan untuk wajib pajak terdaftar. Ya, ini baru kita bicara wajib pajak terdaftar. 13, kegiatan pemberian surat teguran melalui penyampaian surat teguran. Next. Dulu nggak ada nih ya. Undangan dan pembahasan atas tanggapan wajib pajak terhadap surat teguran. Yang bab 3, tata caranya. Pertama, 15, kegiatan permintaan penjelasan atas data melalui penyampaian SP2DK. Ini bagi wajib pajak belum terdaftar. Kalau dulu nggak ada di wajib pajak belum terdaftar nih SP2DK karena belum masuk di sistem. 16, tanggapan wajib pajak terhadap SP2DK yang belum terdaftar, wajib pajak belum terdaftar. Penerbitan 17 surat pemberitahuan hasil pengujian atau pengawasan. Ya, jadi kalau bunyinya sekarang penerbitan surat pemberitahuan hasil pengujian dari wajib pajak yang belum terdaftar. 18, undangan dan pembahasan atas surat pemberitahuan hasil pengujian atau SPHP juga namanya, atau pengawasan. 19, nanti terbit hasil kegiatan permintaan penjelasan untuk wajib pajak belum terdaftar. Ya. Bagian ketiga pengawasan ini ada yang pengawasan wajib pajak terdaftar yang di atas bagian kesatunya ya. Yang kedua yang belum terdaftar. Bagian ketiga pengawasan wilayah. Jadi pengumpulan data ekonomi wilayah dan hasil kegiatan pengumpulan data. Jadi nanti mereka itu AR itu akan datang misalnya ke satu kelurahan gitu ya. Lihat di sana mana yang NPWP-nya belum ada, mana yang kegiatan usaha ada tapi NPWP-nya belum ada, dia punya alat tuh namanya geotagging ya. Itu sebetulnya udah lama tapi sekarang udah nggak kedengaran lagi geotagging itu. Itu penggunaan apa ya, alat IT tapi itu nyambungnya ke apa ya, ke eh, melalui satelit ya. Itu penggunaan alat geotagging itu tinggal mengarahkan aja ke satu tempat nanti nyambung ke satelit ya. Datanya langsung muncul. Yang setahu saya seperti itu dulu. Apakah udah berubah atau bagaimana saya nggak tahu sekarang. Next. Yang bab 4, ya. Bagian ke-1, penugasan dalam rangka pengawasan bagi AR. Pengawasan dilakukan melalui penugasan kepada AR atau pegawai DP secara otomatis melalui sistem administrasi DJP. Yang dua-dua, kegiatan AR atau ditugaskan dalam rangka pengawasan. 23, kewajiban AR ditugaskan dalam rangka pengawasan. Next, naik ke atas. Bagian kedua, pembuatan berita acara penyampaian SP2DK atau keterangan surat imbauan ya. Ini ditugaskan ke AR. Next saja ke atas. Yang keempat, bab 4, mana tadi? Yang nomor 5 ya, pembuatan berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan dalam rangka pengawasan wajib pajak terdaftar. Yang 26,
pembuatan berita acara pelaksanaan penyampaian imbauan, jadi yang terkait imbauan, dan berita acara pelaksanaan pemberian teguran, ya imbauan dan teguran. Yang kedua, 7, pembuatan berita acara pelaksanaan permintaan atas dalam rangka pengawasan wajib pajak belum terdaftar, ya. 28, bentuk kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh AR yang ditugaskan atau pegawai DJP yang ditugaskan. Bab 5 bicara contoh format dokumen yang digunakan dalam pengawasan, itu Bapak Ibu bisa lihat di PMK-nya ya. Yang bab 6 ketentuan penutup, ya perlakuannya mulai kapan gitu ya. Next. Nah, apa latar belakang penyusunan PMK pengawasan kepatuhan wajib pajak? Dengan penerapan sistem self-assessment diperlukan pembinaan. Jadi self-assessment itu kan berarti WP lapor sendiri gitu ya, ataupun belum punya NPWP dia harus mendaftar sendiri. Diperlukan pembinaan kepada wajib pajak untuk mendorong pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan terkait dengan kebutuhan aturan atau regulasi, diperlukan payung hukum untuk transparansi proses bisnis pengawasan sesuai tugas dan fungsi DJP. Jadi dengan disebutkan PMK ini, wajib pajak dan staf DJP dimanapun di Indonesia semuanya menggunakan PMK ini dalam melakukan penugasan. Juga untuk memberikan kepastian hukum, memberikan kejelasan perlindungan ya kepada dan rasa keadilan bagi wajib pajak dan fiskus juga. Jadi sama-sama tahu prosesnya ya, makanya terbitkan PMK. Kalau SE itu kan sifatnya ke internal ya. Next, surat edaran itu ke internal. Kalau PMK berarti berlaku juga bagi semua. Itu bedanya. Dasar hukum penyusunan regulasi Undang-Undang KUP itu pasal 10 tentang tata cara pembayaran bayaran penyetoran dan pelaporan diatur dengan PMK di pasal 44. Ayat 2, tata cara pendaftaran NPWP dan pengukuran PKP diatur dengan PMK. Ya, sedangkan juga diatur di UU nomor 12 tahun 2000 tentang pembentukan perundang-undangan. Peraturan perundangan diakui keberadaan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh undang-undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan ya. PMK dapat dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ya, makanya namanya PMK Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Juga Perpres 98 tahun tentang Kementerian Keuangan di pasal 22 dan PMK 124 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkeu pasal 362. DJP menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar dan kriteria, serta supervisi di bidang perpajakan. Jadi ada kewenangan di pasal 22 dan pasal 36. Jadi tugas dan fungsi DJP untuk melakukan fungsi supervisi pengawasan di bidang perpajakan. Next. Kewenangan itu dilimpahkan dari Dirjen Pajak. Jadi kewenangan itu sebetulnya milik Dirjen ya, bukan Direktorat Jenderal ya, tapi Dirjen. Direktur Jenderal berwenang melakukan pengawasan dan ini dilimpahkan kepada Kepala KPP yang bertujuan mewujudkan kepatuhan. Jadi aspek teknisnya makanya penerbitan SP2DK, SKP dan segala macam itu dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala KPP ya. Next. Apa ruang lingkup pengawasan ya? Jadi dulu wajib pajak belum terdaftar itu tidak termasuk secara eksplisit disebutkan ya. Tapi sekarang jelas-jelas disebutkan wajib pajak yang telah terdaftar berarti punya NPWP. Wajib pajak belum terdaftar artinya belum punya NPWP dan berbasis pengawasan kewilayahan. Jadi
Sekarang kalau yang saya lihat, yang saya pelajari dari pola pengawasan setiap AR itu ada daerahnya kelurahan mana, wilayah dia yang bertanggung jawab ya. Jadi di Waskon 1 ada beberapa AR itu dibagi tuh. Dia bisa per kecamatan, bisa per kelurahan gitu ya. Terhadap jenis pajak penghasilan PPN, PPNBM, bea materai, pajak bumi bangunan, pajak penjualan, pajak karbon, dan pajak lainnya yang diimplementasikan oleh DJP sesuai ketentuan perundang-undangan. Next. Bagi WP terdaftar apa? Pelaporan tempat kegiatan usaha atau NITKU untuk memperoleh nomor ya. Pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP bagi WP terdaftar dan pendaftaran objek PBB atas perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lain-lain ya. Pelaporan SPOP, surat pemberitahuan objek pajak PBB, pelaporan SPT, pembayaran atau penyetoran pajak, pemotongan atau pemungutan pajak, pembukuan atau pencatatan, dan aspek perpajakan lainnya. Itu bagi WP yang telah terdaftar dan punya NPWP. Yang belum terdaftar atau belum punya NPWP seperti apa? Pendaftaran untuk memperoleh NPWP, melakukan aktivasi NIK sebagai NPWP, pelaporan tempat kegiatan usaha untuk memperoleh nomor NITKU, pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, pendaftaran objek pajak PBB, pembayaran dan penyetoran pajak, pemotongan atau pungutan pajak, dan pelaporan SPT dan aspek perpajakan yang lain. Sedangkan untuk pengawasan kewilayahan gimana? Pengawasan atas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh wajib pajak serta identifikasi wajib pajak di setiap wilayah kerja. Next. Kegiatan pengawasannya dalam bentuk apa? Meminta penjelasan atas data atau SP2DK. Membahas dengan WP. Mengundang WP untuk hadir ke kantor. Bisa secara offline maupun online ya. Jadi dibolehkan sekarang menggunakan online. Dan melakukan kunjungan ke tempat wajib pajak, menyampaikan himbauan, memberikan teguran, meminta dokumen penentuan harga transfer atau transfer pricing documentation, mengumpulkan data ekonomi di wilayah kerja, menerbitkan surat dalam rangka pengawasan, dan melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan. Kegiatan pendukung pengawasan ini apa? Ya, yang bagian bawah tadi melaksanakan kegiatan pendukung pengusulan penilaian ya untuk tujuan perpajakan. Jadi di KPP itu sekarang ada semacam appraisal juga ya. Pembahasan dengan pihak internal DJP yang dianggap relevan bersama wajib pajak. Jadi dengan bagian lain di DJP oleh AR. Permintaan data atau keterangan kepada pihak ketiga, jadi bisa minta ke pihak ketiga ya, data atau keterangan. Jadi ini bisa juga ke notaris, ke akuntan publik, ya, ke konsultan pajak. Nah, ini terbuka kesempatan untuk ini ya. Melakukan kegiatan lainnya berkaitan dengan pengawasan. Next. Kalau bagi wajib pajak apa kewajibannya? Kalau udah ada langkah-langkah tersebut di atas ya yang dilakukan Fiskus. Memberikan tanggapan terhadap SP2DK atau imbauan atau keterangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan di dalam surat tersebut. Memenuhi undangan untuk hadir ke DJP secara luring maupun melalui daring. Jadi bisa online. Memberikan kesempatan kepada Fiskus untuk melakukan kunjungan ke tempat wajib pajak. Next. Itu sifatnya wajib ya. Bagaimana proses bisnis pengawasan? Ini kan terbagi 3 nih. Bagi WP terdaftar dikeluarkan SP2DK, ya, surat atau dikeluarkan surat imbauan. Ya, surat imbauan itu bisa imbauan untuk dikukuhkan sebagai PKP, imbauan untuk pembayaran atau penyetoran pajak, misalnya PPh 25, imbauan pelaporan pajak bagi ada yang belum lapor, ya. Bisa juga
himbauan untuk mengangsur pajak sesuai hitungan SPT tahun lalu. Ya. Layanan atau fasilitas perpajakan yang terima himbauan dimiliki wajib pajak. Misalnya dia masuk daerah tertinggal gitu ya. Atau dia dapat fasilitas natura gitu ya, dan kenikmatan ya. Dan himbauan kewajiban atau ketentuan formal perpajakan ya. Ada juga bisa menggunakan surat teguran. Surat teguran itu ya apabila SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu ya. Nah, ini dikeluarkan surat teguran atau surat teguran terhadap pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bagi WP belum terdaftar dikeluarkan SP2DK dan SPHPP ya. Ini nanti kepanjangannya ada di bawah, nanti saya akan jelaskan. Untuk pengawasan wilayah berupa pengumpulan kegiatan pengumpulan data, mengamati kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, wawancara, geotagging dengan menggunakan alat serta pengambilan foto atau gambar. Next. Bagi wajib pajak terdaftar yang punya NPWP gimana ya? AR berdasarkan surat perintah pengawasan otomatis melalui sistem. Jadi surat perintah pengawasan itu melalui sistem ya. Melakukan permintaan penjelasan atas data ya, SP2DK bisa melalui akun Kortek, bisa melalui pos dikirim, bisa pos elektronik, email, bisa melalui pos, bisa melalui faksimil atau langsung dengan berita acara. Maksimal 14 hari dan bisa ditambah 7 hari. Jadi WP tidak menyampaikan atau belum sesuai diajukan undangan pembahasan. Atau memenuhi kewajiban penjelasan WP sudah sesuai dibuat berita acara. Nah, ini bisa case close, berakhir di sini kasusnya. Terbit SP3 P2DK. Atau bisa juga usulan lain. Usulan lain ini bisa diusulkan pemeriksaan atau yang lain-lain. Nanti kita lihat apa usulan lain tersebut. Untuk penyampaian imbauan, ini masing-masing seperti sama dengan yang di atas ya. WP tidak menyampaikan penjelasan belum sesuai, diundang pembahasan atau mereka melakukan kunjungan, dibuat berita acara. Ya. Ini bisa case-nya close ya, atau bisa diusulkan. Ada usulannya nanti dari B sampai L ya, ada di bawah. Next. Jadi di atas enggak, itu belum selesai, yang tadi yang bawahnya mana? Yang ini yang kecil di bawah ini belum kebaca. Ya, pemberian teguran, surat teguran dapat ditindaklanjuti dengan kunjungan atau surat undangan pembahasan kegiatan lain dibuat berita acara. Nah, ada juga kegiatan pendukung pengawasan seperti pengusulan penilaian dan lain-lain ya. Next. Ini untuk wajib pajak terdaftar. Nah, apa beda SP2DK WP terdaftar dan SP2DK WP belum terdaftar? Untuk surat perintah pengawasan SP2DK terdaftar, ya, ini ada jangka waktunya nanti terbit SPHPP, ya, 14 ditambah 7 hari, tanggapan WP, undangan pembahasan, baru dibuat berita acara P2DK, dan nanti ada surat closingnya SP3 P2DK namanya. Bagi yang belum terdaftar, ada surat perintah pengawasan, nanti keluar SP2DK, tanggapan WP 14 tambah 7 hari, ya. Nanti keluar SPHPP namanya, ya. Ada di bawah. Nanti diundang pembahasan. Ini step satunya tanggapan WP sampai sini. Step 2-nya SPHPP, undangan pembahasan, dan BAP 2DK. Apa arti masing-masing? Kalau SP2DK itu surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan. SPHPP yang di atas
surat pemberitahuan hasil pengujian atau pengawasan, ya, itu bagi WP yang belum terdaftar. Yang udah terdaftar nggak ada SPAPP. Nanti keluar berita acara permintaan penjelasan atas data atau keterangan atau BAP2DK. Yang terakhir bagi yang terdaftar, ya, ada namanya surat pemberitahuan perkembangan pelaksanaan permintaan penjelasan atas data atau keterangan. Berarti mereka wajib memberitahukan kepada WP. Sedangkan bagi yang belum terdaftar nggak ada kewajiban itu, ya. Jadi setelah berita acaranya terbit bagi SP2DK WP terdaftar, nanti ada surat pemberitahuan perkembangan pelaksanaan permintaan penjelasan. Bagi yang belum terdaftar itu nggak ada, ya. Next. Bagi yang belum terdaftar seperti apa? Jadi SP2DK bisa melalui Kortek, bisa melalui POS, ya. Maksimal 14 hari sampai tambah 7 hari memenuhi kewajiban daftar, hitung, bayar, lapor, atau penjelasan. Jadi daftar sebagai NPWP, hitung, bayar, dan lapor. Dan atau beri penjelasan. Apabila WP tidak menyampaikan penjelasan atau belum sesuai, bisa dilakukan kunjungan, ya, ke tempat wajib pajak atau dibuat penghitungan indikasi kewajiban perpajakan. Nah, ini dibagi dua. Ada indikasi kewajiban perpajakan yang masih harus dipenuhi yang ada jumlah pajaknya. Yang kedua, tidak ada indikasi kewajiban perpajakan yang masih harus dipenuhi. Kalau ada indikasi kewajiban perpajakan, maka timbul surat pemberitahuan hasil pengujian, ya, ditambah surat undangan untuk pembahasan. Kalau tidak ada indikasi, berarti surat pemberitahuan hasil pengujian pengawasan saja dan case close, dan buat berita acara P2DK atau terbitkan NPWP. Next. Kalau pengawasan wilayah seperti apa? Jadi kegiatan pengumpulan data, pengamatan kegiatan ekonomi, wawancara, geotagging, dan pengambilan gambar, ya. Usulannya nanti ada di bawah tuh, ya. Next. Nah, ini peraturan menteri berlaku 1 Januari ya, 2026 ya. Jadi sejak 1 Januari pakai menggunakan PMK 111. Tapi kalau sebelumnya apa? Sebelumnya menggunakan SE 05 ya. Next. Nah, ini PMK-nya pasal yang mengaturnya. Next. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, Bapak Ibu, ya, silakan aja. Nanti kita diskusi aja. Ini hampir sama dengan penjelasan di atas. Next aja. Silakan bahannya nanti diambil. Ini detailnya itu. Terbitkan berita acara penyampaian SP2DK, ya. Ini detailnya, tapi secara keseluruhan di atas yang tadi. Next. 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 Saya kira bahannya udah habis ya. Ini detail dari pembicaraan yang tadi ya. Next. Nah, ini yang dimaksud dengan usulan lain tadi ya. Perubahan data secara jabatan, data profil, penghapusan NP secara jabatan, pengukuhan PKP secara jabatan. Jadi pengusulan dari hasil SP2DK ini bisa macam-macam. Pencabutan PKP secara jabatan, pendaftaran objek PBB, perubahan data objek PBB secara jabatan, pencabutan pendaftaran surat keterangan terdaftar objek PBB secara jabatan. Perubahan status secara jabatan, contoh perubahan status non-aktif menjadi aktif, NE, non-NE. Perubahan administrasi layanan perpajakan atau administrasi fasilitas perpajakan, contoh perubahan status PKP resiko rendah menjadi tidak beresiko rendah.
pencabutan pemungut bea materai, pembetulan atau pembatalan secara jabatan terhadap produk hukum, pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu. Jadi ini yang udah mulai ini ya Bapak Ibu ya. Jadi beberapa wajib pajak saya diblokir apanya di Kemenkumham karena belum bayar tunggakan. Jadi merubah akte juga nggak bisa, diblokir. Penilaian untuk tujuan perpajakan, pelaksanaan kegiatan pengamatan atau intelijen, pemeriksaan bisa diusulkan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan ini udah sama seperti dulu ya. Next. Ini yang dimaksud dengan usulan lain. Next saja. Next saja kayaknya bahannya udah habis, Mbak. Silakan aja ini cara detailnya aja nih, tapi prinsipnya ada yang di atas. Silakan kalau ada yang bertanya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Sempurna Bahri atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat Bapak dari Bapak Salomo Devi. Mengapa penerapan sistem self-assessment memerlukan penguatan pengawasan oleh DJP? Kemudian bagaimana Enggak, kewajiban satu-satu memberi... aja, satu-satu Oke, aja. Ya. satu dulu Pak. Ya, Jadi apa? Itu kan kalau SPT-nya udah disampaikan atau belum terdaftar, DJP itu punya kewenangan untuk mengawasi, memeriksa. Ini diatur di KUP. Ya. oke. Selanjutnya bagaimana kewajiban memberikan kesempatan kunjungan mendukung fungsi pengawasan DJP? Itu udah diatur di Peraturan Menteri Keuangan ya. Kita harus ikut. Dan apakah kewajiban itu memberikan kesempatan kunjungan dapat menimbulkan kekhawatiran terkait privasi wajib pajak? Sebetulnya kan kunjungan tuh untuk meminta keterangan tuh kan boleh. Ya, nggak ada. Jadi bisa mengawasi dalam salah salah satu kunjungan tuh bisa juga dengan pengawasan tuh bisa mengunjungi tempat wajib pajak maupun tempat usaha maupun tempat tinggal. Oke, Pak. Ini selanjutnya bagaimana perbedaan tahapan pengawasan ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan status administrasi wajib pajak? Perbeda, Apa? Bagaimana perbedaan tahapan pengawasan wilayah tadi, Pak, mencerminkan tingkat kepatuhan dan status administrasi wajib pajak? Jadi dengan melihat di pengawasan kewilayahan dilihat mana orang yang belum terdaftar punya NPWP, dia nanti kerjasama sama kelurahan atau RT gitu ya. Sama dengan apa juga kalau ada usaha di sana apakah toko, apakah pabrik atau kantor. Nah, itu akan dicek tuh apakah udah terdaftar atau belum di sistem perpajakan. Kalau belum kalau udah terdaftar, apakah mereka itu kewajiban formalnya selama ini dilaporkan nggak? Baik, Bapak. Selanjutnya, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi? Dipersilakan untuk raise hand. Yang ingin berdiskusi dengan Bapak Sempurna Bahri, kita persilakan untuk raise hand. Silakan Bapak Ibu, ini baru ini kalau ada pertanyaan ya. Saya juga lagi mempelajari lebih detail ya aturannya ya. Bagaimana perlakuannya di di lapangan nanti juga kan kita harus lihat karena ini baru.
sama dengan SE05 dulu. Tapi ini lebih luas dan lebih simpel karena bisa menggunakan daring juga. Dan bisa ini melalui imbauan dulu, melalui teguran dulu. Kalau dulu kan enggak ya, langsung SP2DK bagi yang berarti tahap apa persiapannya lebih simpel, nggak kayak SP2DK ya. SP2DK itu harus dikumpulin SPT-nya dulu, bukti potongnya dulu, dilihat Facebooknya dulu, dilihat data-data dia dari apa dari instansi lain terkait ahunya, perbankan dan lain-lain. Kalau ini nggak lebih banyak apa ini dari WP yang lebih proaktif menjelaskan. Kalau ada temuan dia langsung apa langsung langsung imbau atau tegur. Yang jelas tuh pasti yang diimbau itu atau ditegur itu, kalau dia ditegur berarti PPA 25-nya nggak disampaikan, PPA 21 karyawannya nggak disampaikan, ya. Nah, kalau di apa di pelaporan bulanannya ya, itu ya Pak Ibu ya, diimbau untuk menyampaikan. Silakan Bapak Ibu untuk raise hand. Silakan Bapak Ibu kalau apa kalau ada yang mau ditanyain. Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau yang ingin berdiskusi, silakan untuk raise hand. Nggak ada ya? Kalau nggak ada ya udah. Di apa dilanjutkan besok-besok aja di acara berikutnya. Baiklah Bapak. Demikian seminar kita pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Sempurna Bahri, atas insight-nya dan ilmunya yang telah diberikan kepada kita. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan oleh seluruh peserta. Saya Atika Ulfa selaku moderator mohon pamit undur diri dan juga mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Tika. Iya Pak. Bapak Ibu mohon maaf. Silakan dibuka kameranya. Oke, baik. 1, 2, 3. Sudah ya Pak? Iya, iya, iya. Selamat siang Bapak Ibu ya, salam sehat semua. Pestanya sudah habis, adik gandeng laki-laki sampai di tengah jalan, adik belok tempat lain. Pestanya sudah habis, adik gandeng laki-laki sampai di tengah jalan, adik belok tempat lain.
Sesali cicak tokek makin besar dalam perut. Target bulan sudah lewat, adik duduk menangis. Sesali cicak tokek makin besar dalam perut. Jam 12 tarik celana pikul tas, ketupat tepung jagung, adik marah buang handuk. Gagak loncat-loncat, gagak tabrak sabut kelapa. Kuda birahi, kuda tabrak poli. Cicak panjat lontar jatuh, turun mati berdiri. Sudah bilang ulang-ulang, dasar tidak tahu diri. Jam 12 tarik celana pikul tas, ketupat tepung jagung, adik marah buang handuk. Jam 12 tarik celana pikul tas, ketupat tepung jagung, adik marah buang handuk. Gagak loncat-loncat, gagak tabrak sabut kelapa. Kuda birahi, kuda tabrak poli. Cicak panjat lontar jatuh, turun mati berdiri. Sudah bilang ulang-ulang, dasar tidak tahu diri. Jam 12 tarik celana pikul